Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Benar-benar panas, Luca Marini pindah ke Repsol Honda gara-gara Valentino Rossi. Apakah Valentino Rossi akan menggantikan Luca Marini di tim Universal Batam untuk MotoGP 2024 agar bisa mengendarai Ducati Desmodici? Rossi masih penasaran dengan motor MotoGP, terutama Ducati yang saat ini masih kompetitif. Melihat Luca Marini yang akan pindah ke Repsol Honda, ini berarti Rossi punya kesempatan untuk kembali ke MotoGP dengan timnya sendiri. Pada awalnya, keputusan Luca Marini bergabung tim Repsol Honda di MotoGP 2024 membuat publik MotoGP kaget. Alex Marquez tidak sekaget banyak orang lantaran ia sangat memahami sudut pandang Luca Marini dan memutuskan untuk meninggalkan Batam Racing Team. Salah satu alasan utama adalah karena faktor kakak tiri Marini sendiri, Valentino Rossi, yang juga merupakan bos Batam Racing Team. Kalau Johann Zarco terpaksa pindah, tapi Marini ini pindah tim karena ia yang menginginkannya, kata Alex Marquez dikutip dari motosan.is. Ini mengejutkan terutama karena kau berada di tim sebenarnya milikmu sendiri. Rasanya seperti langkah yang tidak alami jelasnya. Menurut Marquez, Marini ingin keluar dari bayang-bayang kakaknya yang merupakan legenda MotoGP. Dengan keluar dari Batam kemudian bergabung ke tim Repsol Honda itu menegaskan bahwa Marini ingin berdiri dengan kakinya sendiri. Ini adalah tim yang kau pakai debut di MotoGP, pemiliknya kakakmu sendiri dan proyek sedang bersinar saat ini, sambungnya. Jadi ini bisa diartikan bahwa ia sedang memisahkan dari pengaruh sang kakak, ungkap juara dunia 2 kali ini. Alex Marquez tahu betul karena ia juga merasakan perasaan yang tak jauh berbeda dengan menjadi adik dari seorang Marc Marquez. Sebagai adik seorang bintang pembalap tim Gresini Racing merasakan beberapa keuntungan tapi juga beberapa hal yang tidak menyenangkan. Ini berada di bayang-bayang kesuksesan sang kakak dan kadang-kadang diremehkan orang karena adanya sang kakak. Di sisi yang lain, Luca Marini mengatakan impian ke tim Repsol Honda saat kecil akan terwujud. Kini sebuah cerita dimulai untuk Luca Marini yang sepertinya tertulis dalam sebuah buku ceritanya. Dan siapapun yang tidak mengerti mengapa Luca Marini membuat pilihan ke Repsol Honda harus melihat foto saat ia masih kecil, di mana Repsol adalah impian yang harus dia capai. Mengenakan baju Repsol Honda saat dia melihat sang kakak berjaya. Sepertinya dia ingin seperti Rossi saat dia masih kecil dengan menenteng piala kakaknya lengkap dengan baju balapnya. Luca Marini adalah pribadi yang sangat cerdas tapi dia terlalu rasional. Beberapa orang terdekatnya selalu mengatakan itu padanya. Dan ketika dia berhasil mengendarai motornya secara naluriah, dia akan mampu membuat lompatan besar dalam kualitas. Itu mungkin yang membuat dia jarang crash pertama saat di MotoGP. Nama Marini mencuat dalam beberapa pekan terakhir saat Alberto Puig sudah mendapatkan serangkaian penolakan panjang terhadap beberapa pembalap. Peer Group bahkan akan melepas Pol Espargaro tanpa membayar biaya jika sudah tercapai kesepakatan dengan HRC. Kalau Paul mendapatkan tempat sebagai pembalap reguler dan mau menerimanya, dia bebas. Tapi kami sangat ingin dia bertahan dan Pol Espargaro mengetahuinya, jelas Direktur KTM Pit Bierer. Manajer Marini Francesco Cecchiaroli menyelesaikan tugasnya. Jadi sekarang Batam dapat mengklaim dan memang demikian. Sebagai akademi yang paling sukses di kejuaraan dunia, tapi apakah dia akan tetap di Akademi Batam? Rumor perselisihan hanyalah rumor untuk saat ini dan Luca serta Vale selalu menunjukkan rasa persaudaraan yang kuat. Dipersatukan oleh ibu mereka Stefania, seorang wanita kuat dan baik yang bahkan di saat-saat konflik antara putra pertamanya dan Max Biaggi tetap bertahan dan mampu menemukan kata-kata yang tepat untuk meredakan kebencian, mendinginkan suasana. Luca Marini menambahkan, apakah ia akan fix ke Honda? Saya tidak bisa mengatakan apapun. Luca Marini hanya finish di posisi 10 dalam balapan di Sepang setelah start yang buruk. Pembalap Universal Batam Ducati itu tertinggal hampir 20 detik dari pemenang sekaligus rekan sebenarnya ini Bastianini.
Marini yang start dari posisi kelima di grid tidak mampu berlama-lama mempertahankan posisinya dalam balapan dan harus mengaku kalah dari rekan Verstappen lainnya, yaitu Akademi Franco Morbidelli. Di finish ia memperebutkan pertarungan yang sengit. Start pembalap Ducati GP22 itu memang sudah buruk. Saya hanya bisa mengatakan bahwa balapan itu sangat-sangat sulit. Start sangatlah penting, sayangnya saya banyak melakukan wheelie di sana, ungkap Marini. Luca Marini menjelaskan, ketika roda depan menyentuh aspal lagi saya harus mematikan pedal gas dan semua pembalap menyalipku sebelum tikungan 1. Sangat sulit untuk menyalip di trek ini, lalu suhu ban depan naik, oleh karena itu motor menjadi sangat sulit di zona pengereman. Hal ini memberikan tekanan besar pada ban belakang, lalu suhu ban belakang naik sayang sekali. Kemudian motornya benar-benar berbeda untuk dikendari dibandingkan dalam sesi latihan. Marini, kita lihat apakah kita bisa berkembang di Doha Qatar nanti. Mengenai kemungkinan kepergiannya dari tim Verstappen milik sang kakak Valentino Rossi untuk bergabung dengan tim Repsol Honda, Marini tidak mau berbicara terus terang. Sejujurnya situasi masih sama seperti pada hari Rabu. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang topik ini. Semua media mengatakan hal tersebut. Namun yang terpenting adalah menjadi berita utama yang menjual. Tidak apa-apa, itu pekerjaan media dan saya melakukan pekerjaan itu. Ini adalah situasi yang sulit, kata Luca Marini menjelaskan. Kebetulan pada hari Minggu Valentino Rossi memposting foto tahun 2002 saat masih membela Repsol Honda bersama rekannya Max Biaggi di Instagram, yang ditafsirkan oleh beberapa pengamat sebagai petunjuk tersembunyi. Kemudian foto tersebut ditunjukkan kepada Luca Marini. Mungkin dia akan comeback dan mengendarai Honda itu akan menarik. Menurutku dia bisa cepat, kata Luca Marini sambil tertawa. Di sisi yang lain, Marc Marquez malah membocorkan Luca Marini akan menggantikan Marc Marquez di Repsol Honda. Di sela-sela MotoGP Malaysia kini semakin jelas jika pengganti pembalap Marc Marquez adalah dari Italia. Informasi ini disampaikan langsung oleh Marquez bahwa Luca Marini akan meninggalkan Verstappen dan bergabung dengan Repsol Honda mulai 2024 mendatang. Namun demikian, Marquez masih menanti pengumuman resminya. Dia juga berharap Marini bisa mengembangkan Honda sehingga dapat bangkit dan kembali menjadi kompetitif. Tentu saja saya tidak lagi mengetahui rahasia strategi Honda sejak saya memutuskan untuk hengkang, kata Marc Marquez. Dan saya berbicara dengan media, mengharapkan di Gian Antonio akan menggantikan saya. Namun sudah jelas di Thailand bahwa tidak akan ada kesepakatan dengannya, kata Marquez. Sekarang sepertinya Marini akan menggantikan saya dan saya ikut berbahagia untuknya. Saya selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Itu adalah hal yang baik karena bisa memisahkan hal-hal tertentu. Saya turut berbahagia untuknya, dia adalah pembalap muda. Setelah ini diumumkan secara resmi dia akan menghadapi tantangan bagus di depannya, harap Marc Marquez. Sumber lain mengatakan bahwa Marini dan Honda berdiskusi untuk kesepakatan 2 musim lamanya, dengan kemungkinan pengumuman akan dilakukan di MotoGP Qatar dalam beberapa hari lagi.